mau bagaimanapun juga buruh dunia industri itu menjadi penyumbang PAD, penyumbang pajak yang tidak kecil di Provinsi Banten maupun di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Kembali hadir, kita akan bincang-bincang bersama Bang Puji. Beliau adalah Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri Serikat Pekerja Nasional di DPP Pusat, dan Wakil Ketua Tripartit LKS Tripartit Nasional. Apa kabar Bang Puji? Alhamdulillah sehat Pak Iksan. Semoga Pak Iksan juga selalu sehat. Lama gak ketemu. Iya ya, tahunan gitu. Saya kontak Abang kemarin, saya pikir ini demo besar-besaran buruh hampir di seluruh provinsi. Saya sangka dalam rangka merespon keputusan MK, ternyata jadi agenda nasional di akhir tahun untuk menegosiasikan persoalan upah yang akan berlaku penyesuaian baru di awal Januari. Bang, persoalannya tiap tahun terjadi masa aksi, ada kesan nampaknya pemerintah tidak akomodatif, sehingga harus diselesaikan selalu dengan pendekatan demo setiap tahun. Sebetulnya politik perupahan nasionalnya seperti apa, Bang? Ya, sebenarnya kalau bicara upah ini sebenarnya jadi agenda rutin, Pak ya. Mau tidak mau menjadi agenda rutin berkaitan dengan sistem pengupahan di kita ini memang masih banyak sekali tarik-menarik. Kalau sebelum saat ini, di tahun sebelumnya itu kan mekanisme yang dipakai adalah PP 78. Nah ini akibat diundangkannya Undang-Undang 20 tentang Cipta Kerja, ini kan muncul PP baru namanya PP 36. Perubahannya menjadi sangat cepat dan terlalu drastis. Salah satu yang paling krusial adalah di PP 36 ini pelibatan Dewan Pengupahan menjadi sangat kecil, bahkan relatif cenderung tidak ada gitu loh. Nah, terus kemudian persoalan survei pasar ini juga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya ini kan di regulasi yang sebelumnya ini kan masih Dewan Pengupahan masih ada kewenangan agak leluasa dalam proses penetapan upah. Kemudian survei pasar itu juga masih menjadi tolok ukur utama, karena disitulah akan terlihat kebutuhan real para pekerja buruh di tiap harinya selama 1 bulan. Oke, survei pasar itu seperti gimana, Bang? Survei pasar itu jadi ada 60 item yang disurvei mengenai kebutuhan hidup, mengarah terhadap kebutuhan hidup layaknya pekerja, mulai dari tempat tinggal, sandang, papan, kemudian kebutuhan sampai terhadap persoalan sabun, bahkan tempat tinggal itu pun juga disurvei. Nah, dari itu mestinya juga disurvei sebulan sekali paling tidak, diplenokan dalam bentuk hasil survei pasar yang resmi dilakukan oleh Dewan Pengupahan itu selama sebulan sekali. Nah, itu yang kemudian diplenokan jelang penetapan upah minimum di akhir tahun. Biasanya November itu penetapan upah minimum provinsi, karena 40 hari sebelum 1 Januari harus ada gubernur menetapkan upah minimum provinsi. Kemudian 30 hari sebelum 1 Januari harus menetapkan upah minimum kabupaten kota. Nah, di sini memang yang jadi persoalan lain selain soal sistem pengupahan adalah soal goodwill kepala daerah. Karena eksekutor upah itu bukan di pemerintah pusat, tetapi di pemerintah daerah, lebih spesifik gubernur. Karena keputusan upah itu ditetapkan dan diputuskan oleh gubernur setempat. Nah, gubernur kecenderungannya apa ya? Tidak terlalu memahami tentang kondisi real pekerja buruh,
kemudian sisi lain semua serba diputus secara politis, sehingga kadang yang terjadi rekomendasi nilai upah minimum kabupaten kota yang ditetapkan atau direkomendasikan oleh bupati wali kota itu ketika masuk gubernur masih tidak terlalu mempertimbangkan sebagai hal utama. Memang ketika bicara poin rekomendasi yang dari bupati wali kota itu sebatas rekomendasi, bisa diterima bisa tidak. Tetapi idealnya adalah ketika rekomendasi bupati wali kota berasal dari Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, yang juga nanti kemudian ada dua rekomendasi, satu bupati wali kota yang dihasilkan dari rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, dan juga ada Dewan Pengupahan Provinsi. Ini juga memberikan rekomendasi pada gubernur. Nah, ini menjadi sangat mencolok ketika di pasca lahirnya PP 36. Apalagi di pemerintah pusat menghimbau dengan bahasa pengancaman ketika gubernur menetapkan tidak memakai PP 36, kemudian tidak ngikutin beberapa hal dari pusat, ada ancaman pemecatan sebagai gubernur. Dan saya ini menjadi sangat lucu saya kira kemudian ketika Mendagri terlampau jauh masuk ke wilayah ketenagakerjaan, kemudian ada pengancaman yang seperti itu gitu. Ini jadi sangat tidak fair saya kira. Sedangkan kalau kita lihat kebutuhan real buruh ya berada di survei pasarnya gitu. Itu pun survei pasar pun buruh masih mengalami kerugian, Pak. Kerugiannya di mana? Survei pasar dilakukan tahun 2021, upah itu berlakunya di 2022. Setelah ditetapkan, harga kebutuhan pokok naik. Harga-harga pada naik, listrik naik, dan lain sebagainya. Sudah bisa diperkirakan yang namanya survei pasar, ya harga pasar nggak akan pernah bisa turun. Betul. Dan itu di tahun itu. Sedangkan tahun sekarang itu sebagai hasil survei pasar tahun sekarang itu dipakai untuk menetapkan upah tahun depan. Ini Bang, udah bisa disimpulkan gini nggak? Karena kurangnya responsif pemerintah ya, kemudian tidak berpihaknya pemerintah menyebabkan demo ini menjadi agenda tahunan. Tidak berpihaknya pemerintah. Nah, yang abang bisa gambarin dengan Gubernur Banten gimana, Bang? Gubernur Banten ini cukup luar biasa dableknya kalau saya bilang. Ini sangat jauh karakter dan sikap-sikapnya menangani persoalan perburuan ketika beliau masih menjadi wali kota Tangerang. Di wali kota Tangerang ada istilah, ada anekdot gini. Pokoknya kota Tangerang paling tinggi. Yang selalu dia berikan kepada gubernur pada waktu itu. Sehingga Tangerang dan Tangerang Kota dan Kabupaten Tangerang itu kan selalu bersaing karena tidak mau ada yang lebih rendah, sampai ada yang selisih yang penting lebih tinggi, sampai ada pernah terjadi selisih Rp2.000. Saya lupa tahunnya karena waktu itu saya pernah menjadi Dewan Pengupahan Provinsi Banten selama 2 periode. Nah, begitu sekarang boro-boro kok bicara soal nilai, ketemu dengan pimpinan pekerja serikat buruh yang notabene perwakilan dari pekerja buruh real yang ada di Banten saja tidak pernah mau. Apa Sampai gambaran semalam. yang dikhawatirkan kira-kira apa, Pak? Itu sebenarnya juga pertanyaan dari kita juga, Bang. Kalau saya lihat sih bukan lebih kekhawatiran. Ya semoga tidak terjadi atau tidak terbersit bahwa ya dulu beliau melemparkan istilah bola panas kepada gubernur ketika tidak menjadi decision maker soal upah. Nah, ketika kemudian menjadi decision maker keterkaitan upah terus kumaha aing gitu loh. Jadi ini saya kira juga tidak pas karena mau bagaimanapun juga buruh dunia industri itu menjadi penyumbang PAD, penyumbang pajak yang tidak kecil di Provinsi Banten maupun di Indonesia. Dari sisi pengusaha gimana, Bang? Kalau dari pengusaha ini kan sebenarnya begini. Sampai sekarang kalau dikatakan tidak mampu membayar upah, tidak ada parameter. Artinya tidak ada ketegasan bahwa oh ya saya nggak mampu membayarkan upah itu karena alasan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tapi hanya lebih terhadap, wah itu terlalu tinggi, kami nggak mampu, kami harus belanja ini, belanja itu, dan sebagainya. Tapi tidak pernah fair memberikan laporan keuangan. Ukuran mampu tidak mampu adalah di laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 tahun sebelumnya. Ada aturan yang memastikan bahwa laporan keuangan itu wajib diberikan pada serikat pekerja nggak? Kalau bahasa wajib memang di kita ini tidak ada, tetapi laporan keuangan itu bukan rahasia perusahaan. Tidak ada regulasi manapun yang menyebutkan laporan keuangan itu menjadi sebuah rahasia bagi perusahaan. Pertama, dan kedua, di dalam Undang-Undang 21 2000 dalam rangka melakukan pembelaan terhadap anggota dan menetapkan, menentukan, memperjuangkan kesejahteraan bagi pekerja buruh yang menjadi anggota serikat pekerja ini juga punya hak untuk mengetahui, membaca, dan melakukan beberapa hal tentang laporan keuangan. Artinya itu menjadi dasar bagaimana kemudian terjadi fair play antara pengusaha dengan pekerja. Kalau memang tidak mampu, ya tidak mampunya di mana? Jangan kemudian hanya dengan bahasa tidak mampu dan tidak mau untuk membuktikan ketidakmampuannya. Karena sampai hari ini pun tidak ada yang pengusaha yang mengatakan atau menyatakan dengan data-data faktual ketidakmampuan soal bayar upah. Itu yang terlihat. Yang nggak terlihat tapi terasa, katanya upah minimum di Banten itu terlalu tinggi atau sangat tinggi katanya. Tapi faktanya sampai detik ini Banten masih menjadi primadona investasi. Ketika ada perusahaan pindah, ketika ada perusahaan-perusahaan di Banten yang berita tersebar adalah pindah. Mari kita telah lebih jauh, pindah atau ekspansi. Yang terjadi ekspansi, Bang. Banten masih ada, mereka bikin di Jawa, baik di Salatiga, di Semarang, di Wonogiri, di Kendal, bikin. Geser ke waktu itu masih ke Sukabumi, ke Cianjur. Tidak ada, expand, nambah mereka. Artinya apa? Banyak duit dong, gitu loh. Nah, terus kemudian di beberapa tahun yang lalu ada pertemuan para pengusaha-pengusaha besar dunia. Permasalahan di Indonesia ini dari 9 persoalan di industri, pekerja buruh itu menjadi urutan permasalahan nomor 9. Tetapi kenapa di setiap alasan, di setiap rilis media, dan setiap dalam kegiatan apapun seolah-olah buruh itu menjadi nomor 1. Padahal masalah nomor 1-nya apa? Birokrasi, Pak. Birokrasi. Kenapa di swing? Gitu loh. Jadi pemerintah ini ceritanya bikin hoax ya? Ya, abang lah yang bilang itu. Gitu loh. Jadi saya kira serikat buruh ini orang-orang yang cukup realistis gitu loh. Dan ketika mereka posisinya adalah tidak pas, saya yakin kelompok atau kaum kami ini bukan orang yang tidak mengakui fakta. Tapi ketika misalnya barang yang ada jangan dibilang nggak ada dong. Gitu loh. Jadi ada fair play-nya. Belum lagi ke soal pandemi. Kalau Banten upah minimum berapa, Bang? Upah minimum di Banten yang terbaru? Terbaru saya agak lupa ini. Saya perlu buka ini. Terbaru itu Kabupaten Pandeglang ini 2.800 sekian, Lebak 2.700 sekian, Kabupaten Serang ini nggak naik sama sekali 4,2. 4.215. Kabupaten Tangerang 4.230. Kota Tangerang 4.285. Kota Tangsel 4.280. Kota Cilegon 4.340. Kota Serang 3.850 sekian. Ini juga jadi cerminan ketimpangan utara dan selatan, Bang ya? Banten dengan selatan. Iya. Dari dulu memang Pandeglang Lebak itu selalu paling rendah. Apa sebabnya, Bang? Pertama, waktu zaman dulu itu kan survei pasar masih ada. Dan hasil survei pasar mereka memang rendah.
Tetapi yang tidak dihitung adalah para pekerja yang tinggal di Lebak. Ini mereka domisili tidak semuanya di Lebak dan Pandeglang. Dan relatif pada waktu awal-awal dulu Lebak Pandeglang itu kan minim dengan industri. Sekarang mulai menggeliat di wilayah Lebak. Itu di wilayah Citeras, Lebak Utara ya. Nah, sebenarnya ini berawal dari survei pasar, kemudian di mekanisme PP78 itu kan ditentukan kenaikan angka pada waktu itu. Nah, akhirnya ini bukan real hasil survei pasar per tahun, tetapi lebih terhadap kenaikan angka persentase dari penetapan tahun sebelumnya. Jadi bukan berdasarkan hasil survei pasar. Walau survei pasarnya udah bertahun-tahun yang lalu, gitu. Nah, sampai dalam di 2 tahun kemarin itu kan relatif tidak ada kenaikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan karena mekanisme yang dipakai masih mekanisme lama, dan kemudian itu belum terlaksana dengan seksama, muncullah mekanisme yang baru, sistem ini, PP 36 ini. Turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 20. Undang-Undang 11 tahun 2020. Dari angka minimum yang ada di Banten, menurut Abang sudah proporsionalkah untuk ukuran keluarga bisa hidup layak seperti yang dijamin oleh konstitusi? Belum ini jauh apa jauh banget? Jauh banget sih enggak. Jauh banget enggak. Ini kalau kemudian disandingkan dengan pekerja buruh berkeluarga punya anak satu saja, terus juga posisi tempat tinggal masih nyicil dan sebagainya, kredit kendaraan, biaya anak sekolah, kemudian harga kebutuhan pokok di Banten dan dengan harga kebutuhan yang real dikonsumsi hasil belanjanya teman-teman di wilayah perumahan masing-masing, ini agak jomplang gitu loh, agak jomplang. Nah, kalau kemudian kenapa di tahun sekarang ini ada kami atau teman-teman meminta penyesuaian ini di angka 7-10%, ini keterkaitan dengan beberapa hal itu tadi. Ditambah yang saat ini masih pandemi dan pemerintah terbukti tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Kalau secara aturan ya, kalau untuk harga beras, harga minyak ya stabil. Tetapi di harga-harga yang lain, bagaimana kemudian bensin? Karena ketika BBM naik, semua udah pasti naik. Harga kontrakan kalau abang mau jalan-jalan ke wilayah Tambak, Cikande, ini saya ambil yang paling dekat ya, yang Serang ya, saya belum bicara Tangerang. 1 petak kontrakan ukuran 3x3 atau 3x4 itu dihitungnya sudah bukan per kamar harga sekian, Bang. Kamar diisi 1 orang dengan diisi 2 orang harganya berbeda. Aduh. Jadi bukan tempatnya, orangnya. Orang yang dihitung. Sedangkan harapan kita dengan mau hidup berdesak-desakan kasarnya, berangkat pagi, kadang berangkatnya belum ketemu matahari karena dikhawatirkan kena kemacetan, keterlambatan mendapatkan sanksi, terus kemudian pulang juga gak ketemu matahari karena sudah gelap, karena kadang teman-teman harus ngejar lembur demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi badan capek, tidur di kamar kontrakan dengan beban biaya yang seperti itu. Saya belum bicara terhadap gizi makanannya. Dengan kondisi seperti itu dia istirahat pagi harus mulai aktivitas lagi, belum ngurus yang sudah berkeluarga, ngurus suami, ngurus anak yang perempuan, yang laki-laki juga ngurus anak dan ngurus kebutuhan keluarga yang lain. Ya 5 tahun, 6 tahun ke depan, ya maksimal 10 tahun gagah, Bang. Masih gagah. Setelah 10 tahun, Bang, gimana kesehatannya? Kalau survei pasarnya termasuk instrumen kesehatan masuk di dalamnya atau terpisah?
dari 60 item itu instrumen kesehatan nggak ada. Nggak ada. Kemungkinan diserahkan pada pelayanan dasar lain seperti BPJS. Iya, seperti BPJS dan lain sebagainya. Nah, tapi BPJS mengcover itu bang, kesehatan buruh. kalau untuk BPJS ya, ketika terjadi kan ada jaminan pemeliharaan kesehatan ketika mereka sakit dan lain sebagainya. Nah. Terus sekarang BPJS kesehatan. Tetapi yang perlu dipahami oleh pemerintah, oleh pihak-pihak lain, kalau dicek di lapangan dan dilihat datanya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang amanat Undang-Undang 40 maupun Undang-Undang 11 mengenai BPJS dan SJSN itu kan bahasanya kan wajib menjadi peserta. Bagi yang tidak percaya silahkan di-compare atau dikonfrontir ke BPJS Ketenagakerjaan, ke BPJS Kesehatan, apakah data pekerja buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan semua sudah menjadi peserta BPJS. Berapa persen yang sudah kira-kira gambaran abang? Kalau prosentase saya tidak berani mengatakan pasti, karena data yang sekarang ini saya belum update, tetapi dari total pekerja Indonesia yang mencapai 30 jutaan itu yang terdaftar di kepesertaan itu belum ada setengahnya. Belum ada setengahnya. Kayak di BPJS Ketenagakerjaan ini kan ada ada beberapa program. Ada jaminan hari tua, ada jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan yang kesehatan kan sekarang diambil di BPJS Kesehatan. Banyak yang kemudian pendaftarannya tidak mendaftarkan semua program. Tidak mendaftarkan semua program. Kalau JHT itu kan ada upah buruh yang dipotong untuk ngiur sebesar 2%, yang 3,7 dibayarkan oleh pengusaha dan lain sebagainya. Nah, itu belum tercover semua, terutama perusahaan-perusahaan yang kecil, perusahaan-perusahaan yang yang relatif kecil, dalam artian karyawannya tidak atau di bawah 1.000-an, itu banyak yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan BPJS. Dan itu real. Bahkan beberapa kali yang kita advokasi atau yang mau bergabung di serikat pekerja itu rata-rata yang dimulai dengan masalah, baik persoalan upah, baik persoalan BPJS-nya, baik persoalan PHK. Jadi terukur di sana. Dan persoalan lain, BPJS walaupun punya wasrik, pengawasan pemeriksaan, mereka juga terkesan tidak punya kekuatan apa dan tidak berani ngapa-ngapain. Berhadapan dengan pengusaha. Ya, mestinya mereka bisa melakukan sesuatu sebenarnya ketika ada pengusaha-pengusaha bandel. Tapi fakta di lapangan wasrik juga tidak berjalan efektif. Sempat saya secara pribadi memberikan masukan beberapa hal mengenai posisi wasrik. Kalau memang nggak efektif, saya kira perlu dievaluasi deh. Evaluasi terserah, mau ditingkatkan kapasitas dan diberikan kewenangan yang tambahan, atau dievaluasi dalam bentuk lain, gitu saya bilang. Evaluasi bentuk lain apa, Mas? Ya kalau emang nggak bisa ngapa-ngapain dan cuma ngabisin anggaran, bubarin aja. Ternyata kondisinya buruk bang ya? Ya lumayan. Terus kalau saya katakan ada eksploitasi, abang setuju nggak dengan kondisi pekerja sekarang? Tergantung, tidak semua bisa dikategorikan eksploitasi kalau menurut saya. Tergantung dari sudut pandang mananya. Karena sisi lain juga, saya juga tidak menafikan ada beberapa hal kelonggaran. Dan ada beberapa hal pengusaha-pengusaha yang baik. Tidak semua pengusaha tidak baik, gitu. Ada pengusaha juga yang baik. Memang di beberapa titik masih ada banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran normatif yang
yang mestinya tidak terjadi. Dan itu parahnya pemerintah dalam hari ini, pejabat teknis yang bidang tenaga kerjaan tahu, tapi mereka pasif. Ada aturan nggak Bang? Upah minimum tertinggi itu berapa standar? Nggak ada. Nggak ada. Kayaknya sengaja nggak dibuat. Ya kalau diatur tertinggi akan menjadi repot. Oh. Karena sekarang mungkin masih rendah menurut aturan. Misalnya dia pakai aturan tertinggi, taruhlah misalnya 10 juta sebulan untuk pekerja. Sekarang dipakai itu barang ketika nanti beberapa tahun ke depan dengan kondisi yang tuntutan yang berbeda, yang sekarang kita sudah berada di dunia 4.0 yang bentar lagi atau kapan mau ke 5.0 gitu kan, yang sudah dimulai Jepang, ini kan juga harus disesuaikan. Karena jangan sampai kemudian beberapa hal di-upgrade, di-update, tetapi kemudian kesejahteraan tidak di-update juga. Dibandingkan negara-negara di Asia, kondisi yang paling menderita atau paling baik yang bisa dijadikan contoh? Ya, Jepang, Korea, Singapura, bagus. Mungkin kita bisa ikut. Bisa, selama ada goodwill dari pemerintah. Persoalan adalah goodwill. Semata-mata goodwill. Goodwill, semua hal mengenai kebijakan tenaga kerjaan semuanya adalah goodwill. Tetapi kalau kemudian kebijakan tenaga kerjaan sudah dicampur aduk, sudah disetir dan dipolitisasi, buruh pasti akan selalu di posisi yang paling rendah. Nah Bang, terakhir nih, pengaruh terhadap keputusan MK yang kemudian menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional selama 2 tahun walaupun bersyarat. Dampak paling signifikan dan mungkin ada pengaruhnya? Ya sangat berpengaruh Bang, sangat berpengaruh. Dalam hal ini pertama yang ingin saya sampaikan adalah Mahkamah Konstitusi pertama kalinya membuat keputusan yang inkonstitusional juga gitu. Berani menyatakan sebuah undang-undang tidak sesuai dengan undang-undang dasar dan menyatakan inkonstitusional tapi bersyarat. Ini sama seperti istilah lepas kepala pegang ekor gitu. Dan jangan sampai juga mohon maaf ini sekali lagi diputus secara politis lebih terhadap pengamanan situasi jelang hajatannya negara gitu loh. Nah, sisi lain pengaruh di kami Undang-Undang Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan ini kan memang tidak semua merugikan, saya akui. Salah satunya terhadap persoalan upah minimum. Pengusaha yang tidak melaksanakan upah minimum soal PHK, soal pesangon. Pengusaha yang tidak memberikan pesangon itu ancamannya 4 tahun. Itu salah satu. Tetapi ada hal-hal yang lain yang menjadi persoalan adalah soal pesangon yang sekarang ada. Pesangon itu kalau dulu kan cuma 1 kali atau 2 kali ketentuan undang-undang. Sekarang itu ada 3/4 Bang. Ada setengah, ada 1/4 Bang. Jadi lama-lama kayak timbangan gula ini Bang. Pesangon pekerja buruh itu. Kalau cuman sisi lain ini menjadi agak repot ketika kan nggak bisa kemudian persoalan cipta kerja ini diambil penyelesaiannya secara parsial per klaster. Ada 11 klaster di sana. Kemudian yang paling bereaksi hanya soal klaster ketenagakerjaan. Nah, yang saya khawatirkan kemudian ketika ada syarat 2 tahun dan ada perbaikan dan lain sebagainya, ada satu saja yang dirubah dengan beberapa frasa saja, itu sudah gugurin kewajiban gitu loh. Ini kan kalau orang Jawa bilang gojekan kere gitu loh Bang. Jadi kayak orang main-main gitu loh. Walaupun sisi lain ini menjadi di beberapa pihak ada harapan bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan hal strategis dan berdampak luas dan dilarang untuk menerbitkan aturan baru. Persoalannya aturan teknis mengenai cipta kerja di klaster sudah semuanya dibikin.
Mau apa? Gitu loh. Nah, terus kemudian itu yang poin putusan MK nomor 7, yang nomor 4-nya itu kan dinyatakan konstitusional dan tetap berlaku. Kalau menurut pendapat saya, mau apapun bahasanya, mau apapun kocekannya, Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap berlaku dan sah secara hukum. Nah, inilah yang tadi saya bilang bahwa MK juga melakukan putusan yang kontroversial, menyatakan ini konstitusional tapi tetap berlaku. Sehingga saya sampaikan ini sikap atau dasar keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ini juga ini konstitusional juga akhirnya gitu loh. Jadi bingung kita nih Bang. Jangan sampai kemudian kami para pekerja buruh atau masyarakat kelas bawah ini berpikiran Mahkamah Konstitusi hanya sebagai syarat di negara konstitusi. Lebih parah. Itu saya kira Bang. Oke Bang, Puji, makasih banyak sudah hadir. Masih Bang Ihsan. Insya Allah kita akan bincang-bincang lagi pada tema-tema yang sama tentang pekerja di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Puji. Terima kasih.